Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, masih berkaitan dengan seri kontrol otomatik. Kali ini kita akan melihat ilustrasi penerapan desain kontrol proporsional pada persoalan sistem order pertama. Persoalannya adalah sebagai berikut: rancang sebuah kontrol P yang akan diterapkan pada sistem order pertama GS. Di sini GS-nya diberikan ya 2 per S plus 4. Menggunakan skema umpan balik satuan negatif. Iya, seperti ini. Unjuk kerja loop tertutup yang diharapkan, dia tidak boleh ada overshoot. Seperti kita ketahui bahwa overshoot itu adalah lonjakan maksimum. Selain itu juga, konstanta waktu diharapkan bisa lebih cepat 2 kali lipat dari loop terbukanya. Atau dengan kata lain, respon close loop-nya diharapkan lebih singkat dari loop terbukanya. Dan ditentukan error yang mungkin terjadi jika nilai masukan atau referensi RS adalah input step satuan. Terlebih dahulu kita bisa tinjau diagram bloknya seperti yang digambarkan di sini. Ada konstanta proporsional KP dan GS yang tadi sudah disebutkan. Kemudian dilakukan umpan balik satuan minus ya, seperti itu, sehingga masukan ke dalam sistem adalah nilai error. Pada pembahasan kali ini saya hanya mengambil beberapa parameternya saja yang sudah diturunkan di penjelasan sebelumnya. Yang pertama adalah gain closed loop system, di mana besarnya adalah KPK dibagi dengan 1 plus KPK. KP-nya yaitu 1 per K dikalikan tau per tau closed loop min 1 ya. Nah, sebagai informasi saya ingatkan bahwa di sini K adalah open loop gain ya. Kemudian tau-nya adalah konstanta waktu open loop, dan tau close loop ini konstanta waktu dalam keadaan loop tertutup ya, seperti itu. Dan mengingat fungsi transfer close loop-nya sendiri adalah GS sama dengan K close loop dibagi dengan tau close loop S plus 1 dari video saya sebelumnya. Maka dari sini nampak bahwa persamaan close loop untuk sistem seperti ini masih dalam bentuk sistem order 1 ya. Dan kita tahu bahwa untuk sistem order 1 ya dapat dipastikan tidak ada overshoot ya. Jadi di sini order pertama tidak ada overshoot, oke? Dengan demikian kriteria pertama dengan sendirinya dapat dipenuhi oleh berapapun nilai KP. Konstanta waktu lebih cepat 2 kali lipat dari loop terbuka. Maka untuk memenuhi hal tersebut kita tetapkan di sini bahwa tau close loop sama dengan setengahnya dari tau open loop ya. Kenapa di sini setengah? Karena di sini bicara waktu. Kalau kita ingin mempercepat 2 kali lipatnya, berarti itu artinya apa? Konstanta waktu yang sekarang atau yang close loop itu adalah setengahnya dari yang loop terbuka, seperti itu. Dan mengingat GS adalah 2 per S plus 4 ya, atau dapat kita tuliskan dalam bentuk 1 per 2 1/4 S plus 1 ya. Di sini kita bisa lebih mudah mengambil nilai K dan tau-nya, mengingat bentuk umum dari persamaan order 1 adalah seperti itu. Di sini kita peroleh apa? Nilai K besar setengah dan tau-nya adalah 1/4. Oke. Nah, dari sini kita bisa hitung berapa konstanta proporsional yang harus ditetapkan atau diimplementasikan ke dalam sistem dengan memanfaatkan persamaan ini, yaitu 1 per K, dan K-nya sudah kita hitung tadi sebesar setengah, jadi 1 per 2, di sini sebesar 1/4. Kemudian tau close loop-nya ini ya, jadi setengah tau 1/4, oke, minus 1 ya. Kita hitung KP-nya adalah sebesar 2. Oke. Sampai di sini sudah bisa memenuhi 2 kriteria, yaitu overshoot all ya atau tidak ada. Kemudian nilai KP untuk memenuhi respon yang lebih cepat, besar 2 kali lipatnya, itu dengan menerapkan nilai gain proporsional sebesar 2 ke dalam sistem closed loop ini. Pertanyaan selanjutnya adalah berapakah nilai error kalau KP yang sudah kita desain diterapkan ke dalam sistem dengan skema seperti ini. Dari diagram blok kita bisa lihat bahwa error adalah RS dikurangi dengan YS ya. Jadi saya tuliskan di sini
S sama dengan RS minus YS. Karena kondisinya dengan input step satuan, ya, nilai RS-nya itu adalah 1 per S, ya, atau transformasi Laplace untuk input step satuan. Oke. Dan kita ketahui bahwa G closed loop GS, ya, di sini closed loop, ya, adalah GS per S, yaitu sebesar K closed loop atau closed loop S plus 1, ya. Atau dari sini kita bisa peroleh persamaan untuk GS adalah K closed loop atau closed loop S plus 1 dikalikan dengan nilai referensinya. Oke. Untuk menentukan nilai error steady state atau error tune-up, ya, kita bisa menggunakan persamaan nilai di Tahingga, ya, yaitu E steady state atau saya tulis di sini tune-up. Persamaannya adalah limit S menuju 0 dikalikan dengan persamaannya, yaitu ES, ya. Dan kita tuliskan ulang limit S menuju menuju 0, maaf, S, ya. S nya sendiri ada RS minus YS dan RS nya adalah 1 per S dikurangi dengan persamaan YS, ya, seperti ini, itu KCL minus apa atau CLS plus 1, ya, dikalikan dengan RS nya sendiri adalah 1 per S, ya, seperti ini. Dan karena S dikalikan dengan 1 per S, jadi ini bisa kita hilangkan, yang tersisa adalah limit S menuju 0 itu dikurangi dengan KCL dibagi dengan persamaan ini, dan karena S nya adalah sama dengan atau menuju 0, maaf, maka kita bisa sederhanakan menjadi apa? Error tune-up adalah 1 dikurangi dengan KCL, ya, KCL atau K closed loop. Jadi saya boleh tuliskan lagi di sini 1 dikurangi dengan KPK 1 plus KPK. Nah, dari persamaan ini apa maknanya? Ya, kalau kita perhatikan, karena di sini suku KPK plus 1 nilainya akan lebih besar dari nilai KPK itu sendiri, ya, maka suku ini amat sulit untuk mencapai nilai 1, sehingga penggunaan kontrol proporsional itu sangat sulit, ya, capai error tune-up sama dengan 0, ya. Oke. Kita kembali lagi pada perhitungan error yang akan mungkin terjadi. Maka dengan persamaan dapat kita hitung error tune-up dengan menggunakan nilai KP yang sudah kita hitung sebesar 2, maka error tune-up sama dengan setengah. Nah, di sini sebagai pengayaan saya tambahkan bagaimana mencoba membandingkan, ya, hasil yang sudah kita hitung dengan pendekatan simulasi, ya. Di sini kebetulan saya menggunakan MATLAB. Adapun beberapa kode mungkin bagi Anda yang belum pernah menggunakan MATLAB, ya, saya tambahkan di sini adalah fungsi untuk menentukan transfer function, ya, di dalam MATLAB. Dan yang kedua adalah menentukan fungsi transfer feedback, ya. Fungsinya adalah seperti ini, ya, feedback. Anda panggil aja di dalam MATLAB, kemudian fungsi yang akan diumpan balik itu, ya. Nah, perintah-perintah ini kembali pada struktur yang tadi sudah kita bahas, ya. Jadi di sini ada satu buah fungsi transfer GS over D1. Jadi saya buatkan transfer function 2 per S plus 4, ya. Nah, dalam MATLAB ini adalah seperti ini. Jadi 2 itu sebagai numerator dan 1, 4 ini adalah
sebagai denumerator ya, atau S plus 4 ya. Jadi menulisnya seperti ini. Kemudian di sini ada KP dikalikan dengan fungsi GS ya. Kemudian di feedback. Nah, cara menuliskannya seperti ini. Jadi feedback KP dikalikan dengan G atau fungsi transfer yang tadi ya, prosesnya itu sendiri. Kemudian koma 1 sebagai tanda unity gain feedback negatif ya, seperti itu. Adapun untuk step, nah di sini saya ingin menguji dengan sinyal step ya, seperti tadi persoalannya ya. Jadi diuji dengan step, sinyal step baik terhadap fungsi transfer awal dan juga terhadap fungsi transfer close loop ya. Jadi saya gandeng dua-duanya dalam satu instruksi step ya terhadap dua fungsi ini. Oke. Nah, nanti Anda bisa coba. Saya tuliskan seperti ini, persis seperti yang tadi ya. Kemudian untuk mencobanya, Anda tinggal klik run di sini atau tekan F5 ya. Oke, dan ini adalah hasil uji step terhadap fungsi transfer proses atau G dalam persoalan kita yang biru ini, dan kemudian yang merah ini adalah respon dari close loopnya. Jadi yang ini adalah open loop untuk G-nya saja, kemudian yang merah ini adalah feedback ya, atau dalam keadaan close loop. Oke, di sini saya tampilkan grafik responnya. Jadi yang tadi saya copy ke sini ya, untuk sekedar melihat respon waktunya. Oke. Nah, karena tadi bahasan kita itu mengenai konstanta waktu, di mana konstanta waktu itu definisinya adalah 63% ya, capaian respon tersebut ya sebelum mencapai tunak ya. Jadi 63% dari nilai akhir ya. Nah, karena nilai akhirnya adalah 0,5 di sini ya, maka kalau kita hitung 63% ya, kita dapat sekitar 0,31 sekian ya. Nah, jadi kalau kita tetapkan di sini 0,3, maka kita bisa hitung nilai konstanta waktu untuk yang merah dan juga untuk yang biru ya. Nah, sepintas bisa kita lihat bahwa yang merah ini nampak waktunya itu relatif lebih cepat dibandingkan dengan yang biru ya. Dari mana kita bisa tahu ya? Kita bisa lihat dari sini. Jadi kita lihat waktunya. Demikian juga yang merah. Nah, yang biru ini kira-kira kalau di sini adalah 0,5, maka yang biru itu sekitar 0,25 ya. Dan yang merah ini nilainya sekitar 0,12 sekian ya. Nah, nampak dari sini sesuai dengan yang tadi kita rancang bahwa responnya nampak ada perbaikan ya, karena di sini 0,12 itu adalah setengahnya dari, kurang lebih sekitar setengahnya dari 0,25 ya. Dan ini saya kira masih memenuhi target yang diminta oleh persoalan yang tadi. Oke, demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.